Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Salsa Aulia Hamid, jurusan Kesehatan Masyarakat, UIN Alauddin Makassar, peminatan Epidemiologi 2018, akan menjelaskan mengenai epidemiologi perilaku kesehatan. Apa itu epidemiologi perilaku? Epidemiologi perilaku adalah ilmu yang mempelajari tentang kecenderungan distribusi, frekuensi, dan determinan masalah kesehatan yang timbul akibat perilaku yang tidak baik. Komponen perilaku. Yang pertama yaitu perilaku pemeliharaan kesehatan, yaitu perilaku pencegahan penyakit dan penyembuhan penyakit bila sakit, perilaku peningkatan kesehatan, dan perilaku gizi. Yang kedua yaitu perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu menyangkut upaya seseorang pada saat menderita penyakit atau kecelakaan. Dan yang ketiga yaitu perilaku kesehatan lingkungan, yaitu bagaimana seseorang merespon lingkungannya, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, dan sebagainya, sehingga lingkungan tersebut tidak mempengaruhi kesehatannya. Adapun manfaat dan kegunaan epidemiologi perilaku, yang pertama menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan, mengkaji risiko dan menerangkan keadaan suatu masalah kesehatan, membantu melakukan diagnosa perilaku dalam masyarakat, pengkajian evaluasi dan penelitian masalah kesehatan dalam masyarakat, melengkapi gambaran klinis suatu masalah kesehatan, dan identifikasi kumpulan gejala masalah kesehatan di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu diagnosa epidemiologi perilaku. Diagnosis epidemiologi perilaku adalah menentukan suatu keadaan masyarakat yang diakibatkan oleh masalah kesehatan dan non-kesehatan yang berasal dari perilaku maupun non-perilaku. Adapun tujuan dari diagnosis perilaku kesehatan yaitu mengamati hubungan perilaku masyarakat yang dapat mempengaruhi masalah kesehatan yang terjadi, mengidentifikasi pengaruh lingkungan terhadap perilaku masyarakat yang dapat mengakibatkan permasalahan kesehatan, menentukan prioritas terhadap faktor-faktor perilaku yang dapat diubah untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan. Adapun teori diagnosis perilaku ada 3, yaitu yang pertama predisposing factor, yang kedua enabling factor, dan yang ketiga faktor pendorong ataupun faktor penguat. Selanjutnya yaitu tahap-tahap diagnosis perilaku. Yang pertama membedakan masalah kesehatan yang disebabkan oleh faktor perilaku dan non-perilaku. Yang kedua mengembangkan faktor perilaku yang telah tersedia. Dan yang ketiga menentukan tingkatan perilaku dalam terminologi kepentingan. Menurut Skinner, perilaku dikelompokkan menjadi 2, yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Materi selanjutnya yaitu perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan adalah semua aktivitas atau kegiatan seseorang, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati, yang berkaitan dengan pemanfaatan dan peningkatan kesehatan. Selanjutnya yaitu domain perilaku. Domain perilaku menurut Bloom ada 3, yaitu pengetahuan, sikap, praktik atau tindakan. Tahap-tahap kegiatan dalam perubahan perilaku menurut Hanlon. Yang pertama yaitu tahap sensitisasi. Bentuk kegiatannya itu seperti radio spot, poster, dan selebaran. Yang kedua yaitu tahap publisitas. Bentuk kegiatannya yaitu seperti press release. Yang ketiga yaitu tahap edukasi. Bentuk kegiatannya yaitu metode belajar mengajar. Yang keempat yaitu tahap motivasi. Tahap motivasi ini merupakan lanjutan tahap edukasi yang bertujuan agar orang atau masyarakat benar-benar merubah perilaku negatif menjadi perilaku positif berhubungan dengan kesehatan. Perilaku kesehatan beresiko. Perilaku kesehatan berisiko adalah suatu tindakan yang dapat menimbulkan dan meningkatkan kemungkinan dampak yang buruk terhadap kesehatan, termasuk menyebabkan kematian atau menimbulkan suatu penyakit. Faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan berisiko, yang pertama faktor diri sendiri, yang kedua faktor dari keluarga, yang ketiga faktor sosial dan ekonomi, dan yang keempat gaya hidup dan perilaku.
Nah, mengapa tingkat ekonomi seseorang berhubungan erat dengan berbagai masalah kesehatan? Karena seseorang dengan tingkat ekonomi yang rendah akan lebih berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan dasar yang menunjang kehidupannya dan keluarganya. Sedangkan orang dengan tingkat ekonomi yang tinggi akan lebih mudah dan mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhannya. Bentuk perilaku kesehatan beresiko. Bentuk perilaku kesehatan beresiko pada remaja ruang lingkupnya itu sangat besar. Salah satu contohnya adalah kekerasan seperti memukul, menampar, serta pelecehan seksual, bullying, perilaku merokok, meminum alkohol, seks bebas, dan masih banyak lagi. Perilaku makan beresiko. Permasalahan perilaku makan beresiko sering mengalami peningkatan dan banyak dijumpai, yang menjadi permasalahan di seluruh dunia. Gangguan makan tidak hanya berhubungan dengan makan, bentuk tubuh maupun berat badan, tetapi juga berhubungan dengan penerimaan diri terhadap keadaan fisik. Akibatnya bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti gangguan anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Materi selanjutnya yaitu manajemen riset epidemiologi perilaku. Dalam riset epidemiologi perilaku harus mencakup 3 hal, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk menggali pemahaman secara mendalam dan lengkap dari suatu fenomena atau gejala sosial yang selanjutnya diharapkan akan dapat menghasilkan sebuah teori. Hasilnya diperoleh gambaran berdasarkan fenomena yang terjadi dalam bentuk kata-kata atau narasi dan tidak dalam bentuk angka atau statistik. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti dengan cara mengikuti kaidah keilmuan yang lebih konkret, empiris, terukur, rasional, dan sistematis dengan data hasil penelitian yang diperoleh berupa angka-angka serta analisis menggunakan metode statistika. Penelitian yang pertama yaitu desain penelitian observasional merupakan penelitian di mana peneliti tidak melakukan intervensi atau perlakuan terhadap variabel. Yang termasuk ke dalam penelitian observasional yaitu desain penelitian deskriptif dan desain penelitian analitik. Yang termasuk ke dalam desain penelitian analitik yaitu cross-sectional, case control, dan cohort. Yang kedua yaitu desain penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen merupakan penelitian dengan adanya perlakuan atau intervensi yang bertujuan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah dilakukan intervensi kepada satu atau lebih kelompok. Yang termasuk ke dalam penelitian eksperimen yaitu yang pertama pre-experimental design yaitu post-test only design, one group pre-test post-test design, statistic group compression, dan yang kedua yaitu true experimental design yaitu pre-test post-test with control group, randomized Solomon 4 group, dan post-test only control group control. Yang ketiga yaitu quasi-experimental design. Selanjutnya, wawancara merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu penelitian di bidang epidemiologi perilaku, karena wawancara dapat dijadikan salah satu cara pengumpulan data primer yang dapat menunjang jalannya penelitian, khususnya data-data yang diperoleh dari narasumber. Hal-hal yang harus dilakukan saat wawancara. Yang pertama, memperkenalkan diri dengan sopan. Yang kedua, meminta izin kepada informan setiap ingin melakukan sesuatu. Yang ketiga, membawa surat izin penelitian. Yang keempat, memberikan pertanyaan singkat dan jelas. Yang kelima, mencatat jawaban yang penting. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Yang ketujuh, memahami bahasa tubuh informan. Dan yang kedelapan yaitu teliti dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.